Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dalam program Raja TV. Ya, edisinya ngobrol santai nih bersama anak-anak muda kreatif. Dan kali ini kita sudah mendatangkan bintang tamu kita, yaitu Maria ya nama panggilannya. Dan Maria ini juga salah satu mahasiswa ya, masih aktif. Masih ya. Ya, salah satu mahasiswa yang menempuh pendidikan di Banda Aceh. Wah, ini keren banget bisa menyempatkan waktu hari ini. Maria, terima kasih banget ya sudah bersedia berbincang di program Raja TV ini, ngobrol santai ya bersama anak muda kreatif. Baik teman-teman semua, jadi kita hari ini coba berbicara ataupun sharing-sharing nih Maria ya, terkait dengan pengalaman Maria sendiri mungkin di dunia pendidikan atau pengalamannya di dunia sosial, bahkan mungkin ada juga bisnis ya. Ada. Nah, yang menariknya kemarin waktu itu kami sudah sempat juga nih berkolaborasi ya untuk ngobrol-ngobrol mengenai bisnis dia. Tapi kali ini kita coba ngobrol lagi nih, mungkin ada bisnis terbaru yang sudah launching ya. Kira-kira ada nggak? Kayaknya masih belum, masih rencana ya. Masih rencana. Belum terjun. Ya, ya mudah-mudahan bakal ada bisnis yang besar ya. Gimana kabarnya Maria? Baik, alhamdulillah. Abang gimana nih? Alhamdulillah baik juga Udah nih. lama gak jumpa, habis Iya. kolaborasi kemarin ya yang syuting Betul. itu. Ya bersama Kak Lydia juga kemarin ya yang menjadi Kita penyemangat. ini Belang Padang syuting. itu. Yang di Belang Padang ya. Ada juga. Ada. Ya mungkin warga Kota Banda Aceh ataupun pemuda-pemuda Banda Aceh tahu ya Belang Padang ya. Tahu lah. Salah satu tempat wisatanya biasanya sore hari ya, pagi hari gitu. Tapi khusus hari weekend nih. Baik Maria, mungkin Maria bisa sharing sedikit dong. Ini kan udah lama nggak jumpa. Kegiatannya di selama pandemi apa aja sih? Selain kuliah, mungkin kuliah online ya? Kuliah online. Iya, baik. Abis sekarang juga kan udah semester akhir. Baik. Jadi ya udah fokus mau penelitian apa, terus Iya. pesan skripsi, kayak proposal. Abis itu sekarang juga lagi sibuknya di praktek lapang. Kan karena kami kan pertanian, jadi memang harus nanam atau ke kebun atau apa gitu. Baik. Oh ya, berarti bagian pertanian. Ya, pertanian ya. Udah ada. Emang jangan grogi dong. Iya. Depan kamera. Baik, baik. Berarti sekarang itu kesibukannya. Iya. Bisnisnya masih jalan? Masih alhamdulillah, ini kayaknya bulan ini udah setahun deh. Sudah setahun? Iya, Wah, tahun nggak lalu terasa kita- ya? Nggak terasa, tapi gimana pasarnya gimana? Laku kan? Aku alhamdulillah karena kan banyak remaja-remaja, terus Betul. omsetnya juga ada tinggi terus. Betul, betul. Terasa berat nggak ketika berada di titik akhir pendidikannya? Artinya S1-nya, jenjang S1-nya. Ini kan biasanya mahasiswa-mahasiswa kalau sudah berada di penghujung semester dia rasanya udah harus ekstra banget ya untuk bisa betul-betul menyelesaikan skripsinya. Kalau dari Maria sendiri gimana sih pengalamannya? Iya, kalau sekarang rasanya kayak walaupun kita rebahan tapi mikirnya tuh ke masa depan, terus mikirnya kayak aduh belum buat ini bab 1 bab 2 jadi kayak bulan gitu. Kemarin tuh kan cuma kuliah aja. Sekarang kuliah cuma 3 hari, lebih banyak ke liburnya. Habis itu kerebahan aja gitu. Itulah sih mungkin aduh, Kaum rebahan termasuk juga nih rupanya ya. tapi nggak rebahan banget. Ya, tapi jangan jadikan itu sebagai bermalas-malasan ya nggak boleh. di masa pandemi ini. Berarti pandemi menghambat nggak bagi Malia untuk kuliah atau maksudnya efektif nggak? Ada dua sisi sih, ada Ya. menghambatnya, ada yang menguntungkannya. Ya. Kalau menguntungkannya itu mungkin lebih banyak waktu di rumah, jadi Ya. mau ngehandle apapun, kemudian untuk pelajaran juga nggak capek-capek ke kampus. Ya walaupun ada kangen juga sama teman-teman yang jauh di sana. Kalau Ya, ya. menghambatnya juga apa ya, mungkin kurang banyak ketemu ya Bang, jadi mau promosi pun susah kayak gitu. Iya, iya, baik. Tapi kan lewat online juga bagus Iya, promosi. Iya. Baik. Targetnya kapan nih wisudanya? Mungkin tahun depan, Tahun depan sudah selesai. insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Setelah S1 akan melanjutkan S2? Kalau kita ini kan bicara soal pendidikan dulu nih. Maksudnya akan melanjutkan S2 nanti? Mungkin ya S2 karena emang tuntutan keluarga tuh emang harus S2 kalau bisa anaknya. Harus S2 ya. Iya, berarti penting dong pendidikan bagi keluarga ya. Ya, enggak berarti pendidikan S2, lanjut S3? Kayak kencang kali ini. Sampai jadi Aduh, kayak nanti aja lah. Oh, oke, baik. Bisnisnya masih online juga ya? Masih online.
Baik. Abis itu juga ada paling 1 atau 2 orang yang ada wisuda online kan, walaupun online Ya. tapi ada ini bang apa makeup. Jadi kan mereka juga ada buka makeup. Oh, ada juga berarti makeup ya. Baik. Oh iya, kalau kita bicara soal bisnis nih Maria kan, MS Glow ya bisnisnya. Ya kemarin tuh. MS Glow kan sudah sangat populer ya di kalangan masyarakat Indonesia ya, bahkan brandingnya aja sudah cukup besar kan. Nah, kalau bagi Maria sendiri, kenapa sih Maria mempercayai produk MS Glow untuk jadi usaha Maria gitu? Nah, ini bicara soal usahanya nih. Udah ke usahanya gitu Iya, ya. betul. Jadi MS Glow itu ya kan skincare. Jadi semua remaja, semua orang pengen cantik dong, pengen apa terawat mukanya. Jadi Baik. salah satu brand yang menurut saya itu udah hype banget, mau di media sosial, mau dimanapun. Kemudian bosnya, ownernya kan tahulah siapa, itu 2 orang yang luar biasa. Mungkin nggak perlu meyakinkan orang lagi kalau itu produk yang apa ya, yang Tidak bukan bagus. abal-abal, Iya. bukan yang ini. Jadi lebih mudah untuk masuk ke peminat, ke ini keinginan orang gitu. Baik. Habis itu produk itu sendiri juga untuk harganya masih terjangkau Masih untuk mahasiswa, paling ada di bawah 100 atau di atas 100. Jadi nggak ada alasan kayak orang udah nggak mau perawatan lagi, nggak mau skincarean, karena untuk harga segitu udah dapat kualitas yang bagus gitu loh. Betul, Jadi betul. makanya sih mau pilih produk MS Glow Iya. aja. Pasti berkualitas dong Berkualitas dari segi ininya ya, apa namanya? Perawatannya juga ya, bagus ya. Oke. Berarti Maria masih setia dengan bisnisnya. Kalau bisnis lain ada nggak yang hadir? Mungkin nanti akan ada bang, karena ini lah mau fokus kuliah dulu. Iya. Karena nggak mau nanti udah apa tercampur jadi satu pun nggak ada yang bergerak maju. Jadi Betul. tunggu siap kuliah, jadi mau kembangin paling kembangin gitulah. Baik. By the way ini kan udah apa namanya, sudah berumur yang sudah cukup lumayan ini juga ya. Udah berapa sih umurnya kira-kira? 21. 21 baru. Oh, masih muda banget ya. Mau 22 Masih usia anak muda produktif ya. Baik. Orang tua gimana? Maksudnya mendukung Maria nggak? Alhamdulillah mendukung, Iya. tapi karena Maria cuma tinggal mama kan sekarang, Iya. jadi kadang mama tuh harapannya tuh ke Maria karena kakak udah berkeluarga, kemudian adik masih baru masuk maba, jadi kan Baik. kadang mama juga ke Maria harus ini ya gitu. Oke. Kayak gitu sih, harapan itu besar kali di pundak nih, Iya. besar kali harapannya. Berarti Maria juga ingin membahagiakan orang tua ya. Artinya seperti itu ya. Gimana sih dari sudut pandang Maria melihat ibu? Oh gitu. Iya. Aduh bang nih. Sedih ya? Sedih lah, Aduh, karena Masya Allah. tinggal satu-satunya, Iya. terus apa ya, Sedih pasti. ya sedih, aduh bang, kayaknya itu luar biasa. Saya bisa cerita nggak sih, kok bisa ketika tadi bicara soal ibu langsung tersentuh gitu? Kenapa sih? Ada apa sih dengan ibu? Enggak Gitu? sih, maksudnya karena di umur segini tuh masih memang belum bisa ngebahagiain mama gitu. Iya, betul. Enggak. Karena ya misal kalau untuk apa ya, untuk beli sesuatu nggak pakai uang orang tua lagi, mau pakai uang sendiri, tapi Betul. rasanya itu memang kadang di situ mama udah pikir Kak Maria ini udah sukses, sudah ini, tapi kan gimana ya, kadang orang pikir Maria tuh enak kali, udah bisa apa yang dia mau, udah bisa Artinya Maria sudah punya penghasilan sendiri penghasilan gitu, nggak sendiri kayak gitu. bersangkut paut ke orang tua, SPP bayar sendiri, semua bayar sendiri gitu. Baik. Itu kan kalau di pikiran orang lain kan kayak udah hebat kali, udah Betul. punya penghasilan sendiri. Cuma ya sama aja. Artinya bersyukur dong. Bersyukur. Wah, ibu berharap banget. Tapi kan kalau orang tua juga berharap sekali ya, anaknya harus sukses gitu kan? Iya, betul. Kenapa ya kalau anak muda sekarang, nih ya, kalau dari Bang Yogi sendiri ya, kalau melihat anak muda sekarang tuh ada dua sisi ya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kadang ketika ada orang tua yang sudah punya kecukupan ataupun harta gitu kan, anaknya tidak serius untuk misalnya menjalankan amanah, mungkin mengabaikan, mungkin ada sebagian orang ya gitu ya. Kadang di satu sisi juga ada anak-anak muda yang mungkin orang tuanya merasa tidak cukup untuk memfasilitasi dia nih, misalnya dari segi ekonominya kurang ya, tapi dia semangat untuk berjuang dan menjalankan amanah dari kedua orang tuanya. Tapi Maria berada di posisi mana nih kira-kira? Yang ini emang lebih ke sederhana, Iya. sederhana, apa yang dimau itu ada. Kadang walaupun pengen kali ya
tahan aja gitu, nggak perlu foya-foya. Tahan aja ya. Nggak boleh foya-foya. Kadang kita Ya. ada suatu keinginan nih, tapi mau menahan lebih baik kita membeli apa yang kita butuhkan aja daripada yang kita inginkan. Paling sekali 2 kali Baik. yang mau kita beli ya kita beli aja. Baik. Self reward. Makan mungkin banyak nggak? Mana? Tengok badan lambang ini kayak mana? Iya, baik, Nggak baik. terlalu makan Betul, kali. betul. Tapi seharusnya anak muda kreatif tuh dia harus sadar diri ya. Maksudnya Iya. harus sadar diri dengan diri dia sendiri. Maksudnya melihat diri dia sendiri, jati diri dia sendiri di usia yang seharusnya itu harus dipupuk terus. Maksudnya dari usia 21 tahun harus paham melihat masa depan seperti apa gitu. Dengan buka bisnis, dengan Investasi juga kan? investasi, ya tentunya membuat harapan besar bagi kebahagiaan kedua orang tua gitu ya. Baik, Maria. Mungkin ini banyak Ya. kan di kampus juga baru ada acara nih, acara besar-besaran gitu. Ya secara daring. Ya. Itu acara ini musyawarah nasional Ya. forum mahasiswa agroteknologi Indonesia. Dan alhamdulillah Maria dipercaya menjadi pembawa acara di acara tersebut. Itu luar biasa kali. Luar biasa ya, satu pengalaman yang hebat mungkin ya. Hebat, benar. Betul. Kok bisa dipercayai? Nggak tahu juga orang tuh kenapa, tapi ya mungkin dilihat dari pengalaman Maria juga kayak Baik. udah sering ngomong di depan kamera kayak gini, terus untuk show tuh malah lebih suka nampil depan orang, jadi emang dipercaya sama rekan. Ada satu rekan lagi itu Betul. anak cowok namanya Iqbal kalau nggak salah. Betul. Itu nggak ada seleksi lagi, langsung ditunjuk gitu? Iya langsung ditunjuk. Baik. Bicara soal prestasi nih, kalau prestasi dari Maria apa aja sih? Maksudnya kami ingin tahu juga nih. Apa sih yang sudah Maria rasakan dari perjalanan hidup sampai titik sekarang gitu? Apa yang prestasi udah diraih? Mungkin ini ya, kalau misalnya akademik Maria nggak terlalu berprestasi amat, paling cuma bisa aja. Tapi kalau misalnya di skill itu Maria juga mungkin lebih sedikit dari teman-teman. Kayak bagian seni atau yang bisnis ini Maria udah gimana ya, udah inilah kalau udah berpenghasilan tuh udah kayak sukses, tapi nggak sukses amat, udah inilah bang, nggak bisa berkata-kata lagi nih. Merasa cukup ya? Ya, baik. Berarti keterampilan, skill mungkin ada di bidang yang Maria geluti sekarang ya gitu ya. Itu belajar sendiri pastinya ya? Belajar sendiri ya? Iya, betul. Baik Maria, ini keren banget. Sebenarnya usia yang segini aja sudah berani nih ya untuk sharing-sharing. Padahal kalau kita lihat dari pencapaiannya belum seberapa ya. Tapi ini adalah salah satu nikmat juga ya, syukur ya. Mungkin nggak semua orang mungkin bisa seperti Maria gitu ya. Masih banyak orang yang bermalas-malasan gitu. Kadang mereka nggak mau coba bang kan, padahal Ya. kalau mereka mau coba pasti mungkin lebih gimana gitu. Betul. Baik Maria, mungkin Maria punya pesan nih buat anak-anak muda dan pemirsa Raja TV dimanapun berada nih. Pesannya untuk anak muda kreatif dan apa sih yang Maria inginkan ke depan gitu? Mungkin buat teman-teman nih, apalagi kita anak muda, kemudian kita difasilitasi oleh teknologi yang udah canggih, cobalah kita menguasai bidang-bidang teknologi, kemudian bidang marketing juga yang bagus, atau terjun ke dunia bisnis tuh itu lebih baik deh kalau misalnya di umur sekarang. Kemudian ya itu lagi investasi, belajar juga, terus jangan lupa ketika ada peluang digunakan peluang itu, karena kadang dengan peluang itu paling misalkan bisa tuh bekerja selama beberapa lama gitu, dan maksimalkan waktu yang diberikan, dipercaya oleh orang lain gitu, jangan berleha-leha. Baik, artinya harus mencoba terus ya dengan keinginan-keinginan besar yang ingin dicapai gitu. Baik Maria, thank you banget atas waktunya hari ini, sudah sharing-sharing walaupun Singkat tidak seberapa ya, tapi nggak apa, nanti kita coba ngobrol lagi nih di lain waktu. Mungkin Maria akan bersedia lagi nih tampil di Raja TV ya. Baik teman-teman semua, jadi sampai di sini aja perjumpaan kita, dan mungkin sudah berada di penghujung acara. Saya selaku host dan juga narasumber yang telah berhadir atau bintang tamu beserta kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.